Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralisti Gisti Ayu dengan NIM 111811037. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Video ini menjelaskan tentang manajemen marketing. Pengertian manajemen pemasaran. Secara umum, manajemen pemasaran adalah kegiatan perencanaan, tindakan, pengawasan, dan pengevaluasian yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada khalayak luas atau konsumen. Sedangkan tujuan diadakannya manajemen ini ialah supaya orang yang mengenal produk diharapkan pula mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Jika ini yang terjadi, berarti manajemen marketing yang dibuat berhasil dengan baik. Melihat pengertian di atas, jika tidak ada manajemen yang baik, berarti kegiatan marketing juga tidak akan maksimal. Karena perusahaan tidak mungkin bisa menjual satu produk pun jika tidak ada konsumen yang tahu tentang produk yang akan dijual. Pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Selain menurut pandangan umum di atas, para ahli juga memiliki pengertian manajemen pemasaran yang berbeda. Yang pertama dari Buchari Alma. Menurut Buchari Alma, manajemen pemasaran adalah kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas pemasaran produk perusahaan. Biasanya manajemen ini dijalankan oleh unit kerja bagian marketing. Kedua, Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisis planning yang terkait aktualisasi dan pengendalian program yang sudah terencana untuk menghasilkan pertukaran yang baik dalam suatu pasar yang sudah ditargetkan. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Manajemen pemasaran melibatkan 1. Pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran. Kedua, mengembangkan rencana pemasaran. 3. Mengatur fungsi pemasaran. 4. Menerapkan rencana pemasaran dalam tindakan. Dan yang kelima, mengontrol program pemasaran. Manajemen pemasaran adalah ilmu sekaligus seni. Mereka yang bertanggung jawab untuk pemasaran harus memiliki kepahaman yang baik tentang berbagai konsep dan praktek dalam pemasaran, komunikasi, dan keterampilan analitis, serta kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang efektif dengan pelanggan, yang akan memungkinkan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan rencana pemasaran. Praktek berkelanjutan di bidang penjualan, promosi penjualan, iklan, dan lain-lain akan memungkinkan mereka untuk menjadi seniman. Aspek ilmiah dalam artistik pemasaran akan saling mempengaruhi, yang mengarahkan ke generasi baru manajer pemasaran. Kemudian konsep manajemen pemasaran. Jika Anda memiliki sebuah bisnis, produsen harus memulai tugasnya dengan fokus. Dan Anda harus mempelajari konsumen dan memahami kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan kemudahan. Pabrik harus merancang produk baru atau meningkatkan yang sudah ada dengan ketat mengingat kebutuhan, keinginan, dan lain-lain. Dari konsumen, produk harus memuaskan konsumen. Oleh karena itu, produsen harus mendesain dan memproduksi produk yang akan diterima oleh konsumen daripada yang dapat diproduksi dengan mudah. Seorang konsumen pada dasarnya cenderung memiliki sifat yang berbeda-beda.
ada yang rewel, dan ada yang suka berpikiran pelin-pelan. Ini membuat tugas memahami konsumen dan mendesain produk yang tepat jauh lebih sulit. Namun, ini adalah satu-satunya cara produsen dapat berhasil dalam pasar yang kompetitif. Penjualan harus didahului dengan studi pelanggan, riset pemasaran, dan pengembangan produk. Setelah seluruh fokus harus pada konsumen dan kebutuhannya. Berikut ini adalah konsep yang juga disebut orientasi pelanggan. Konsep pemasaran yang juga disebut konsep pemasaran modern seperti yang dipraktekkan oleh sebagian besar perusahaan dalam situasi saat ini sebenarnya merupakan kombinasi dari semua konsep lainnya. Konsep pemasaran modern terdiri dari upaya terpadu dari pihak pemasaran untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan memuaskan mereka melalui produk yang dirancang dengan tepat. Dan untuk tugas ini menggunakan semua teknik pemasaran yang berkaitan dengan produk, penjualan, studi pasar, perilaku konsumen, perancangan produk, harga, dan lain-lain. Berikut ini adalah fitur dari konsep pemasaran. Konsep pemasaran modern, konsep pemasaran terpadu, orientasi pelanggan. Pertama, fokus pada kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen dipelajari dan ini menjadi dasar dari semua kegiatan terkait produk seperti perancangan, harga, distribusi, dan pengemasan, dan lain-lain. Kedua, memberikan kepuasan konsumen. Setiap organisasi bertujuan untuk memberikan kepuasan konsumen secara maksimal dengan memahami kebutuhannya dan merancang produk yang sesuai. Keberhasilan suatu organisasi secara langsung berkaitan dengan kepuasan yang konsumen berikan. Kemudian yang berikutnya, manajemen pemasaran terpadu. Manajemen pemasaran hanya merupakan bagian dari fungsi total manajerial organisasi seperti manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Semua fungsi ini terintegrasi untuk memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen. Dengan demikian, semua area fungsional organisasi terintegritas. Berikutnya, mencapai tujuan organisasi. Pemasaran modern menyatakan bahwa organisasi harus bertujuan memaksimalkan kepuasan konsumen dan dalam proses memungkinkan diri untuk mencapai tujuan-tujuan seperti pertumbuhan pangsa pasar dan jumlah laba yang wajar atau pengembalian investasi. Berikutnya adalah inovasi. Inovasi adalah alat penting untuk memberikan kepuasan konsumen. Metode inovatif harus digunakan untuk memahami konsumen, mendesain produk yang sesuai dan menawarkannya kepada konsumen. Berikut ini adalah ciri-ciri manajemen pemasaran. Pertama, proses manajerial. Kedua, pelanggan strategis. Ketiga, analisis penelitian. Keempat, perencanaan dan pengembangan. Kelima, membangun kerangka pemasaran. 6. Tujuan organisasi. 7. Proses promosi dan komunikasi. Kedelapan, pengendalian kegiatan. Kemudian, ini adalah ruang lingkup manajemen pemasaran yang meliputi 1.
riset pemasaran. Riset pemasaran melibatkan identifikasi kebutuhan, selera, dan preferensi pelanggan yang ditargetkan. Manajemen pemasaran melakukan analisis terus-menerus terhadap perilaku konsumen, terhadap strategi bauran pemasaran lingkungan bisnis. Strategi pemasaran pesaing untuk merencanakan secara efektif kegiatan pemasaran di masa depan. Yang kedua, penentuan tujuan. Manajemen pemasaran melakukan tugas menetapkan tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ditetapkan sesuai dengan tujuan keseluruhan organisasi untuk memaksimalkan laba. Tujuan pemasaran berkaitan dengan menarik pelanggan baru, retensi pelangganan saat ini, memperluas basis pelangganan, pengenalan produk baru, meningkatkan produk lama, dan sebagainya. Manajemen pemasaran bertujuan untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan dengan memberikan kepuasan tinggi kepada pelanggan. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pemasaran. Perencanaan melibatkan menentukan arahan tindakan di masa depan. Perencanaan membantu dalam mencapai tujuan secara sistematis. Perencanaan kegiatan pemasaran berkaitan dengan menentukan strategi line produk, perencanaan diverifikasi produk, kegiatan iklan dan promosi, perencanaan yang terkait dengan proses penjualan dan distribusi. Perencanaan dapat dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, tergantung pada persyaratan. Tujuan harus fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang berubah. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan produk. Produk adalah elemen dasar pemasaran. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Produk berorientasi pada pelanggan dan ditawarkan kepada pelanggan sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Perencanaan produk melibatkan pengembangan produk baru, inovasi produk, rencana diverifikasi produk. Kemudian yang kelima adalah harga produk. Harga adalah fungsi kompleks dasar dari manajemen pemasaran. Dalam sebagian besar kasus, harga membentuk kriteria pengambilan keputusan untuk kepuasan pembelian. Keputusan penetapan harga didasarkan pada biaya pembuatan dan distribusi produk, strategi penetapan harga pesaing, kesediaan pelanggan untuk membayar produk, persepsi pelanggan tentang produk. Kemudian yang keenam adalah promosi. Promosi dan iklan sangat penting untuk menghasilkan penjualan atau promosi untuk memaksimalkan penjualan. Promosi dan iklan sangat penting untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang produk, untuk menarik pelanggan baru, untuk memberikan pengingat kepada pelanggan tentang produk, dan untuk melanjutkan pembelian. Untuk memberikan informasi tentang peningkatan produk atau pengenalan merek baru, manajemen pemasaran mengembangkan teknik dan alat baru untuk mempromosikan produk mereka. Ketujuh adalah distribusi. Proses distribusi memudahkan ketersediaan barang dan jasa kepada pelanggan pada waktu yang tepat di lokasi yang tepat dan nyaman. Pemilihan saluran distribusi tergantung pada sifat produk, harga produk, ketersediaan perantara antara distribusi, dan biaya yang terlibat dalam proses distribusi. Yang kedelapan adalah evaluasi dan pengendalian kegiatan pemasaran. Manajemen pemasaran melakukan tugas evaluasi dan mengendalikan kegiatan pemasaran. Evaluasi mungkin mengidentifikasi keefektifan rencana dan tidaknya pemasaran. Kemudian ada proses manajemen pemasaran. 1. Proses pemasaran manajerial dimulai dengan penentuan misi dan tujuan seluruh perusahaan dan kemudian menentukan tujuan pemasaran yang ingin dicapai. 2. Mengevaluasi kapabilitas perusahaan
berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. 3. Menentukan peluang pemasaran yang harus dikapitalisasi dan kemudian Anda harus mengevaluasi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang tidak puas dan potensial. Segmentasi pasar akan mungkin kalian rubah untuk memilih target pasar kemana perusahaan kalian dapat memusatkan upaya. Kemudian yang keempat, setelah perusahaan memiliki informasi lengkap mengenai peluang pemasaran, mereka dapat merumuskan strategi pemasaran dalam bentuk rencana formal berorientasi aksi dinamis untuk mencapai misi, sasaran, dan strategis. Yang kelima, rencana atau program aksi pemasaran harus dilaksanakan melalui komunikasi yang tepat, koordinasi, serta motivasi dari tenaga pemasaran. Keenam, kinerja sesuai rencana dijamin oleh kontrol pemasaran yang efektif. Sistem kontrol yang efektif sangat penting untuk mengukur dan mengevaluasi hasil aktual dari strategi pemasaran. Yang ketujuh, proses pemasaran sedang berlangsung atau dinamis dan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan yang terus berubah-ubah. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.